Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini aku akan kembali lagi untuk membagikan field report kesehatan umum part 3 sekaligus ingin berbagi FR untuk soal-soal apoteker. Nah, langsung saja ya kita masuk ke contoh soalnya. Soal nomor 1 ini kesehatan umum terlebih dahulu. Pasal yang memperbolehkan tenaga kesehatan menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik pada Undang-Undang 36 Tahun 2014 adalah A. Pasal 24, B. Pasal 57, C. Pasal 66, D. Pasal 75, dan E. Pasal 46. Nah, info aja bahwa opsi ini aku karang-karang aja angkanya, tapi jawaban yang benar itu ada di opsi ini. Silakan teman-teman jawab. Oke, untuk nomor 1, jawabannya adalah pasal 57. Lebih tepatnya ada pada pasal 57F tentang pasien tentang tenaga kesehatan boleh menolak keinginan dari penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar, entah itu standar profesi, kode etik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa juga pasal-pasal yang cukup sering aku lihat di FR-FR yang ada, yaitu pasal 34, pasal 46, 57A, dan pasal 75. Untuk yang 34 ini, kurang lebih bahwa untuk meningkatkan mutu praktek tenaga kesehatan, maka dibentuklah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Untuk pasal 46 tentang setiap nakes wajib memiliki izin dalam bentuk SIP. Pasal 57 tentang nakes memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Dan pasal 75 tentang nakes dalam menjalankan profesi berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jika ada lagi FR tentang pasal-pasal, silakan teman-teman cantumkan aja di bawah di kolom komentar untuk dilihat oleh teman-teman yang lain. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Salah satu upaya kesehatan perorangan di puskesmas adalah A. Rawat jalan, B. KIAKB, C. Kesehatan lingkungan, D. Gizi, dan E. bla 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 bla. Silakan teman-teman jawab. Oke, untuk soal nomor 2, jawabannya adalah rawat jalan. Nah, kenapa aku pilih rawat jalan? Karena yang ditanyakan adalah upaya kesehatan perorangan. Sedangkan untuk KIAKB, Kesling, dan Gizi ini masuk ke upaya kesehatan masyarakat. Lebih tepatnya masuk ke UKM esensial. Ini udah pernah kita bahas kan di materi puskesmas. Jadi, yang paling tepat adalah rawat jalan. Sepakat ya? Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Tenaga kesehatan minimal yang boleh melaksanakan upaya kesehatan masyarakat adalah A. Fisioterapi, B. Radiografer, C. Perawat, D. Fisioterapi medik, E. Fisikawan medis. Silahkan teman-teman jawab. Oke, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah perawat. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena ditanyakan upaya kesehatan masyarakat, berarti merujuk ke Vaskes ya, sedangkan Vaskes yang paling pertama adalah puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, perawat merupakan nakes yang wajib ada di puskesmas. Jadi salah satu nakes yang harus ada di puskesmas, sehingga aku pilih ini. Sedangkan untuk yang lainnya, fisioterapi, radiografer, fisioterapi medik itu kan bukan nakes yang harus ada di puskesmas. Gimana? Sepakat kan untuk jawaban yang kali ini? Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Gerakan cuci tangan yang pertama adalah A. Gosok antar telapak tangan, B. Gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari, C. Jari jemari dalam kedua tangan saling mengunci, D. Ibu jari digosok dengan cara diputar, E. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Nah, silakan teman-teman jawab. Ini soalnya cukup mudah. Oke, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah A. Gosok antar telapak tangan. Nah, ini ada 7 langkah untuk mencuci tangan. Nah, kenapa aku pilih yang 7 langkah, nggak 6 langkah yang sesuai dengan rekomendasi WHO? Karena FR yang beredar ada yang menanyakan tentang langkah ke-7. Nah, untuk langkah ke-6,
7 langkah dan 6 langkah sama aja, cuman tambahan pada langkah ke-7 yaitu menggosok pada pergelangan tangan. Jadi yang pertama telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat gerakan mengunci, yang kelima ibu jari, yang keenam jarinya diputar, apa sih ini namanya? Ibu jari digosok dengan cara diputar, dan yang ketujuh pergelangan tangan. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal terakhir untuk kesehatan umum, yaitu kepanjangan dari JKN. Langsung aja jawabannya itu Jaminan Kesehatan Nasional. Gampang kan? Oke, karena untuk opsi lainnya aku lupa apa yang mengecoh-mengecohnya. Kita masuk ke FR apoteker. Jadi untuk teman-teman yang bukan apoteker nggak apa-apa, di close aja videonya. Lanjut, FR apoteker nomor 1, peraturan yang mengatur tentang industri farmasi. A. Permenkes nomor 1148/2011 dan perubahannya bla bla bla. B. Permenkes nomor 1799 tahun 2010 dan perubahannya bla bla bla, dan seterusnya. Ada 2 pilihan yang aku ingat, silahkan teman-teman jawab. Ya, oke. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah Permenkes nomor 1799 tahun 2010. Nah, untuk yang opsi A ini itu adalah Permenkes untuk PBF. Jelas ya? Kita masuk ke soal nomor 2. Antihistamin yang diberikan one daily atau 1 kali sehari. A. CTM, B. Astemisol, dan seterusnya. Silakan dipilih dari 2 ini. Ya, untuk soal nomor 2 yaitu Astemisol. Ingat ya, untuk yang one daily ini adalah Astemisol, gak usah hafal yang lainnya. Berikutnya, nah ini soal pemusnahan. Ada 4 nomor tentang pemusnahan aerosol, ampul, sediaan padat, dan cairan sitostatika. Aku nggak ingat sama sekali opsinya, yang aku ingat cuman apa yang aku jawab, yang aku pilih. Semoga apa yang aku pilih ini sudah betul ya. Kalau memang sudah betul, silakan teman-teman ikuti. Jika tidak sesuai, silakan teman-teman cari jawaban yang paling benar. Nah, untuk pemusnahan aerosol, aku pilih dibuang di pembuangan sampah. Dan untuk yang ampul, aku pilih dihancurkan kemudian dibuang. Untuk yang pemusnahan sediaan padat, ini insinerasi suhu tinggi. Dan yang keenam, pemusnahan cairan sitostatika, yaitu enkapsulasi. Nah, kenapa aku pilih ini? Ini udah aku pikirkan matang-matang saat menjawab, karena menurut aku opsi-opsi yang lain itu tidak begitu masuk akal, dan yang paling tepat menurut aku opsi-opsi yang ini. Nah, ada juga yang sedikit membingungkan, yaitu untuk cairan sitostatika ini enkapsulasi, dan ada juga opsi untuk dekomposisi kimiawi, tapi aku lebih prefer ke enkapsulasi karena dekom itu agak ribet dan mahal. Jadi aku pilih enkapsulasi. Oke, itu aja ya untuk soal-soal hari ini, dan mungkin FR terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.